Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita sedang membahas kitab Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita ingin membahas hadis yang keempat hadis yang keempat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal sekali, di mana dikatakannya qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Kami diajak bicara oleh Rasulullah SAW dan dia adalah orang yang as-sadiq, orang yang jujur, al-masduq, orang yang bisa dipercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya siapapun di antara kalian terciptanya dia di perut ibunya 40 hari berupa nutfah. Jadi hadis ini bercerita tentang penciptaan manusia di perut ibu secara bertahap, dan tahapan yang pertama yaitu 40 hari wujudnya adalah nutfah. Nutfah itu artinya air mani yang mengental. Thumma yakunu alaqatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian tahapan berikutnya nutfah tadi berubah menjadi alaqah, juga 40 hari. Jadi 40 hari yang pertama wujudnya adalah nutfah, dan nutfah itu adalah cairan mani yang mengental. Kemudian nutfah tadi 40 hari yang kedua berubah, berkembang menjadi alaqah. Alaqah itu artinya sesuatu yang bergayut, bergantung, di mana
calon manusia atau calon janin itu nanti dia bergantung-gantung di rahim ibu. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian alaqah tadi terus menguat, mengeras menjadi mudghah. Mudghah adalah darah yang menggumpal membentuk daging yang ukurannya seperti satu kunyahan manusia, yakni satu kunyahan manusia. Nah, thumma yakunu thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruha. Maka setelah manusia itu selama 40 hari menjadi mudghah, jadi nutfah 40 hari, kemudian apa yang kedua? Alaqah 40 hari, kemudian apa yang ketiga? Mudghah 40 hari, berarti 120 hari. Maka setelah genap 120 hari, Allah pun mengutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkanlah kepada mudghah tadi, gumpalan daging yang sudah berumur 120 hari tadi, ditiupkan ruh, sehingga daging tadi mulai menjadi janin yang hidup 120 hari, artinya 4 bulan. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat itu pun diperintahkan untuk meletakkan 4 keputusan Allah terkait dengan takdir, tentang nasibnya manusia. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Maka malaikat pun menuliskan pada janin tersebut 4 ketentuan Allah. Yang pertama, rizqihi, Allah tentukan rizkinya. Jadi manusia ini tidak akan mati sampai rizkinya habis. Menerima rizki dan rizkinya telah dinikmati, maka kalau jumlah rizki itu telah terpenuhi, maka matilah dia. Wa ajalihi, nasib yang kedua adalah ajalnya, umurnya. Dia akan memiliki umur berapa, telah ditentukan, sehingga sudah ditetapkan dia akan mati di tanggal berapa, hari apa, di mana dan sebagainya telah ditetapkan berupa ajal. Ajal artinya saat kematian. Wa amalihi, yang ketiga adalah amalannya. Dia sepanjang hidupnya akan berbuat apa saja, itu telah ditetapkan. Wa syaqiyun aw sa'id, ketetapan yang keempat yang dituliskan pada janin adalah dia nanti akan menjadi orang yang sengsara atau orang yang sa'id. Syaqi artinya sengsara, dia akan masuk ke dalam api neraka, atau sa'id, orang yang berbahagia, dia akan masuk ke surga. Yang artinya pada saat meninggal
dia akan mendapatkan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Fawallahi alladhi la ilaha illa fawallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Maka demi Allah, di sini Rasulullah bersumpah, maka demi Allah yang tiada ilah yang layak diibadahi kecuali Dia, bahwa seseorang di antara kalian bisa jadi dia akan beramal dengan amalan penduduk surga, terus sehingga antara dia dengan kematiannya tinggal satu zira'. Satu zira' itu satu hasta. Satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka dia pun disusul oleh ketentuan yang sudah dituliskan tadi. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka pada akhirnya dia akan mengamalkan amalan penduduk api neraka. Fayadkhuluha, maka akibatnya dia pun masuk ke api neraka. Jadi dikatakan di sini bahwa seseorang bisa jadi tampilannya sehari-hari di mata orang sebagai orang yang penduduk surga, dari caranya berbicara, caranya berbuat, berakhlak, beradab, caranya beribadah, caranya berpakaian, bermuamalah dan sebagainya. Orang langsung punya kesimpulan bahwa ini penduduk surga. Contohnya pada saat perang Uhud terjadi, ada seseorang yang begitu gagahnya berperang, begitu beraninya dalam berjihad. Kemudian para sahabat pun mengucapkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia ini layak untuk mati syahid. Kata Rasulullah, tidak, dia termasuk penduduk api neraka. Ternyata benar saja. Begitu dia tertancap tombak di perutnya, maka dia tidak kuat dengan sakitnya tusukan tombak. Maka dia teruskan tombak itu. Dia tusuk dirinya lebih tajam, lebih dalam dengan tombak itu. Matilah dia. Jadi kita tertipu oleh tampilan. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli aljannati fayadkhuluha. Dan sesungguhnya bisa jadi seseorang dari kalian dia beramal dengan amalan penduduk api neraka. Artinya sehari-hari dia terkesan selalu berbuat jelek, berbuat buruk, sehingga jarak antara dia dengan kematiannya tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, dan dia pun disusul oleh catatan yang telah ditulis di dalam kitab.
fayamalu bi'amali ahlil jannati, maka di akhir hayatnya itu dia mengamalkan amalan penduduk surga. Amalan penduduk surga itu diantaranya rajin bertaubat, menyadari kesalahannya, kemudian mulai dia beramal saleh dengan ikhlas. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk surga. Jadi kita lihat di sini, kita tidak boleh terburu-buru melihat orang yang brengsek dan kita pastikan seolah-olah pasti masuk neraka. Belum tentu. Bisa jadi tulisannya Allah, takdirnya Allah, orang ini akan masuk surga. Sehingga di akhir hayatnya dia mendapatkan husnul khatimah. Contohnya adalah seorang preman yang sehari-hari dia brengsek, ugal-ugalan, menakutkan orang, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan seterusnya. Tapi sesungguhnya dia itu ingin keluar dari geng itu, ingin berhenti jadi preman, ingin bertaubat, tapi tidak pernah bisa. Karena setiap hari disusul oleh kawannya, dibawa untuk berkumpul setiap hari, sehingga keinginannya ingin bertaubat, ingin berhenti, ingin berubah tidak pernah tercapai. Kenapa? Karena kawan-kawannya brengsek semua, selalu menjadi lingkungan yang jelek. Maka misalnya dia jatuh sakit di akhir hayatnya, maka disitulah dia bertobat. Pada saat itulah dia beramal saleh. Maka pada saat itu pula Allah menerima taubatnya, menerima keikhlasan amal salehnya. Maka matilah dia dengan sakitnya itu, dan matilah dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak bisa pastikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka penjelasan yang pertama urutannya adalah keterangan dari Al-Imam An-Nawawi. Maka beliau katakan, qauluhu wa huwa as-sadiqul masduq. Abdullah ibnu Mas'ud berkata bahwa yang bicara dengan apa yang menjadi berita dari Allah ini adalah Rasulullah SAW, yang dia itu as-sadiq dan al-masduq, yang jujur dan bisa dipercaya. Artinya, kata Al-Imam Nawawi, bahwa Allah telah bersaksi bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang sadiq, orang yang jujur, dan beliau adalah orang yang masduq, orang yang bisa dipercaya. Kemudian Al-Imam Nawawi pun melanjutkan keterangannya, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya seseorang di antara kalian terkumpul ciptaannya di perut ibunya. Beliau katakan, yang dimaksud di sini bahwa seseorang itu tercipta dari suatu kumpulan, yakni yujma'u khalquhu, terkumpul ciptaannya fi batni ummihi, di perut ibunya atau di rahim ibunya.
Yang dimaksud dengan yujma'u, terkumpul, itu kata Al-Imam Nawawi, terkumpulnya mani lelaki dengan mani perempuan. Hal yang demikian seperti termaktub di surat At-Tariq ayat 6. Surat At-Tariq yang kita hafal itu ayat 6. Khuliqa min ma'in dafiq, bahwa manusia itu tercipta dari air yang menyemprot. Air yang menyemprot itu air mani. Ibu menyemprot di dalam rahimnya dan ayah menyemprot pula ke dalam rahim. Nah, kemudian bisa jadi pula, kata Imam Nawawi, kalimat yujma'u khalquhu, terkumpulnya ciptaannya, itu yang dimaksud adalah annahu yujma'u minal badani kullihi, bahwa manusia itu tercipta di mana tubuhnya semua tercipta satu persatu sampai selesai. Sehingga dia itu berupa urutan. Dimulai dari an-nutfah fit tauril awal. Pada tahapan pertama adalah berupa an-nutfah. Tasri fi jasadil mar'ati arba'ina yawman, di mana cairan itu mengalir di perut perempuan selama 40 hari. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan alaqah. Kemudian alaqah ini pun menjadi tahapan yang kedua. Berikutnya tahapan yang ketiga adalah mudghah, di mana kata Al-Imam Nawawi, wa summiyat mudghatan li'annaha biqadri al-luqmati allati tumbaghu, dinamakan gumpalan yakni daging calon manusia di perut ibu itu dinamai dengan mudghah, yang artinya daging yang bisa dikunyah. Itu artinya dia itu yakni ukurannya satu pulukan, satu apa bahasa Indonesianya? Satu suapan. Satu suapan di mulut seseorang saat dia makan dan mengunyah makanannya, sebesar itu. Kemudian berikutnya, di saat itulah dimulainya penciptaan as-sam'u, telinga, wal basaru, mata, wasyammu, hidung, wal fammu, mulut. Ini semua terbentuk pada saat dia berumur 120 hari, pada tahapan yang ketiga tadi, pada tahapan dia menjadi mudghah. Nah, hal ini termaktub pada surat Ali Imran ayat 6. Surat Ali Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menggambar kalian, membentuk kalian
fil arham, di dalam rahim-rahim, kaifa yasha, dengan bentuk yang dia inginkan. Nah, jadi di sini pada tahapan manusia itu mulai menjadi mudghah, menjadi daging yang menggumpal, maka pada saat itu dia mulai digambar oleh Allah, dibentuk akan jadi seperti apa nanti, mukanya, telinganya, matanya, hidungnya, dan sebagainya. Kemudian pada saat telah genap umurnya 120 hari, maka diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh, meniupkan nyawa. Hal ini seperti kita baca di dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 5, Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai para manusia, jikalau kalian itu meragukan terjadinya kebangkitan manusia, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu dari tanah. Thumma min nutfah, kemudian kami ciptakan kalian dari cairan kental, dari nutfah. Thumma min alaqah, kemudian kami ciptakan kalian dari alaqah, dari gumpalan mani yang mengental tadi, menempel, bergayut, bergantung di rahim ibu yang dinamai dengan alaqah. Kemudian summa min mudghatin, kemudian berikutnya dari mudghah. Wahia lahmatun, mudghah itu artinya daging, sudah berbentuk daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, maka mudghah itu ada dua macam, ada yang mukhallaqah, ada yang ghairi mukhallaqah. Mukhallaqah itu akan tercipta, akan jadi, akan sempurna, dan ghairi mukhallaqah yang tidak sempurna atau tidak jadi. Jadi pada saat mudghah itu, di saat itulah yakni bayi itu akan jadi terus atau akan rontok, jatuh. Nah, berkatalah Abdullah ibnu Abbas, mukhallaqah ay tamah. Mukhallaqah artinya tamah, sempurna, akan diteruskan penciptaannya itu. Jadi pada saat setelah 120 hari itu akan ditetapkan bayi ini nanti akan jatuh atau akan terus. Kalau dia itu mukhallaqah, itu artinya tamah, sempurna, maka akan dilanjutkan. Wa ghairi mukhallaqah ay ghairi tamah, sedangkan yang tidak mukhallaqah itu artinya tidak sempurna. Maka dia akan dijatuhkan. Kemudian berkata Mujahid, musawwarah wa ghairi musawwarah, yakni saqat. Arti mukhallaqah itu artinya musawwarah,
ada bentuknya, yakni terbentuk, ada gambarnya. Jadi manusia sudah tergambar akan kayak apa nanti hidungnya, akan kayak apa yakni matanya, telinganya, laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Itu sudah mulai terbentuk di umur 120 hari. Nah, itu tergambar dengan kata-kata musawwarah, mukhallaqah pada surat apa tadi ya? Surat apa? Al-Hajj ayat 5. Mukhallaqah kata Mujahid itu artinya musawwarah, terbentuk, tergambar. Wa ghairi musawwarah, yang ghairu mukhallaqah artinya tidak terbentuk, tidak tergambar. Yakni as-saqat, dia itu akan jatuh, akan menjadi sesuatu yang jatuh. Maka pada umur inilah umumnya yakni perempuan yakni mengalami keguguran. Akhir keguguran itu dialami oleh perempuan di umur janin itu 120 hari. Tapi kalau sebelumnya sangat mungkin sekali untuk jatuh. Tapi kalau sudah lewat dari 120 hari, umumnya janin itu sudah kuat. Dia akan bertahan terus sampai lahir. Nah, Al-Imam An-Nawawi menerangkan, fayasbiqu alaihi al-kitab, maka dia disusul oleh kitab. Alladhi sabaqa fil ilmi, aw alladhi sabaqa fil lawhil mahfuz, aw alladhi sabaqa fi batnil Dia seorang manusia itu tadi diceritakan, bisa jadi kata Rasulullah SAW, seseorang itu beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian sudah tidak ada lagi jarak antara dia dengan kematiannya kecuali satu dhira', satu hasta, maka tersusullah dia dengan catatan takdir. Nah, catatan takdir itu terjadi 3 kali. Bukan 3 kali dicatat, tapi Al-Lauhul Mahfudnya sudah tercatat. Di mana diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi, alladzi sabaqa fil ilmi, yang pertama adalah yakni dia terdahulu karena sudah diketahui. Yakni ilmu siapa yang sudah tahu? Ilmu Allah. Kemudian awilladzi sabaqa fil lauhil mahfuz, atau dia itu sudah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, awilladzi sabaqa fi batnil atau yang sudah terdahulu ditulis di saat dia berada di perut ibu. Jadi apa yang dimaksud dengan saat seseorang itu sudah tidak ada lagi jarak antara dia dengan kematiannya kecuali satu hasta, maka dia pun disusul oleh catatan. Catatan apa? Catatan takdir, catatan nasib. Catatan takdir atau nasib itu adalah ilmu Allah. Dia telah tertulis di mana? Di Al-Lauhul Mahfuz, dan berikutnya dituliskan oleh malaikat berikutnya di saat seorang berada di perut ibunya setelah berumur berapa? 120 hari setelah melewati fase nutfah, alaqah,
mudghah. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' huwa tamthilun wa taqrib, sehingga sudah tidak ada lagi jarak antara orang ini dengan kematiannya kecuali satu hasta. Kalimat satu hasta di sini itu sekedar permisalan, sekedar pendekatan, sebuah approach supaya kita paham bahwa sudah dekat antara seseorang dengan kematiannya. Kita tidak tahu, bisa jadi beberapa hari sebelum mati, atau beberapa bulan sebelum mati, atau beberapa jam sebelum mati. Kemudian ternyata tampilan seseorang berubah. Tampilan seseorang berubah karena seseorang itu akan terlihat asli dirinya pada saat dia menjelang kematiannya. Orang yang sehari-hari kelihatannya Masya Allah, yani beragama, saleh, tutur katanya luar biasa, perbuatannya luar biasa, tapi menjelang kematiannya kok berubah. Omongannya jadi jorok, jadi menjijikkan, tidak layak dilakukan oleh orang seperti dia dan sebagainya. Perubahan itu terjadi menjelang kematian karena itu asli dirinya. Asli dirinya. Jadi kemarin tampilannya kemarin itu tampilan tipuan, tampilan kemunafikan. Yani di mana Allah yang maha mengerti, Allah yang maha tahu tentang asli seseorang itu seperti apa. Kemudian sehingga kata dhira' dikatakan oleh Al-Imam Nawawi qit'atun minaz zamani min akhiri umrihi. Yang dimaksud dengan dhira' di sini, satu hasta itu adalah sepotong waktu di akhir umur orang itu. Nah, dikatakan oleh beliau, walaizal muradu haqiqatan dhira' wa tahdidahu minaz zaman. Di sini tidak dimaksudkan pada hadis ini adalah waktu tertentu yang jelas, pasti dari suatu waktu, tidak ada. Yang jelas artinya sudah tinggal sedikit lagi menjelang kematiannya dia pun berubah. Fa innal kafira idza qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah thumma mata dakhalal jannah. Orang kafir itu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian mati, maka dia masuk surga. Wal muslimu idza takallama fi akhir umrihi bi kalimatil kufri dakhalan nar. Dan seorang muslim itu jika di akhir hayatnya berbicara dengan ucapan kekafiran, ucapan yang maknanya kekafiran, maka dia pun masuk ke api neraka. Jadi kita lihat di sini tidak ada yang bisa dipastikan.
Sehingga apa keharusan kita? Wa yanbaghi likulli ahadin ayyas'alallaha subhanahu wa ta'ala husnal khatimah wa yasta'idha billahi ta'ala min su'il khatimah wa syarril aqibah. Maka adalah keharusan atas setiap orang untuk selalu berdoa meminta kepada Allah yang maha suci lagi maha mulia untuk mendapatkan husnul khatimah dan berlindung diri kepada Allah dari su'ul khatimah dan dari buruknya akibat. Jadi hendaknya seseorang itu rajin berdoa. Rajin berdoa, minta kepada Allah supaya mampu mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Kita perhatikan surat Al-Kahfi ayat 30. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Maka sesungguhnya kami tidak akan menelantarkan balasan bagi orang yang berbuat baik. Jadi antum jangan menggambarkan bahwa tadi itu katanya bisa jadi seseorang sehari-harinya beramal dengan amalan penduduk surga sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan kematiannya kecuali satu hasta, maka dia pun disusul oleh kitab takdir, maka dia pun beramal buruk dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, masuklah dia ke dalam neraka. Kita bilang, kejam amat Allah. Seseorang sudah beramal saleh, maka ternyata di akhir hayatnya malah su'ul khatimah. Kok kejam Allah? Tidak. Itu kesimpulan itu bertentangan dengan apa tadi? Surat apa? Surat Al-Kahfi ayat 30. Tidak mungkin Allah melakukan itu. Kejadiannya tidak seperti itu. Kejadiannya adalah seseorang palsu dalam beramal. Kita tertipu oleh seseorang yang sesungguhnya dia orang munafik. Kalau dia benar-benar beriman dan beramal saleh, Allah tidak akan menelantarkan amal baiknya. Kalau orang munafik itu amalannya terhitung amal baik atau bukan? Bukan. Saya tanya sama antum, apa bedanya albir dengan al-khair? Apa bedanya antara albir dan al-khair? Apa bedanya? Ya, silakan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman. Ya. Kebaikan yang bisa dilakukan siapapun. Nah, betul. Albir itu adalah amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang pasti beriman, sehingga amalannya disebut amal saleh. Sedangkan al-khair itu perbuatan baik secara umum. Albir juga masuk ke dalam kriteria al-khair.
di mana al-khair itu tidak mensyaratkan iman, sehingga orang kafir pun bisa berbuat al-khair. Maka Allah balas di mana kebaikannya orang kafir? Di dunia. Allah selesaikan balasannya. Tidak ada balasan kebaikan orang kafir di akhirat, tidak ada. Iya. Masya Allah, Isya. Kemudian hal yang meyakinkan kita adalah sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kita perhatikan hadis ini semakin memperjelas apa yang kita bahas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdu linnas." Sesungguhnya seseorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk surga seperti yang nampak pada manusia. Jadi ada catatan yang menjelaskan, yaitu kata-kata fima yabdu linnas, seperti apa yang nampak untuk para manusia. Jadi beramal dengan amalan penduduk surga itu bukan berarti harus maknanya dia memang beramal amalan penduduk surga, tidak. Tapi beramal amalan yang kata orang, yang kelihatannya, yang terkesan bahwa dia itu beramal saleh. Tapi itu cuma tampilan. Buktinya apa? Buktinya di saat tidak ada lagi antara dia dengan ajalnya kecuali satu zira', maka dia keluar aslinya. Dia pun beramal dengan amalan penduduk api neraka, maka dia pun mendapatkan su'ul khatimah. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, bahwa Rasulullah SAW mengungkapkan suatu kebenaran itu diantaranya dengan bersumpah. Beliau katakan, "Fawallahilladzi la ilaha ghairuhu." Demi Allah yang tiada ilah selain Dia. Ini bersumpah itu di saat kita sedang mencanangkan kebenaran, ingin menancapkan suatu kebenaran ke dalam jiwa orang, itu diperlukan, sumpah itu diperlukan. Untuk apa? Menguatkan keyakinan seseorang yang sedang belajar, sedang mendengarkan. Nah, hal yang demikian di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Bisa diambil contohnya di surat Adz-Dzariyat ayat 23. "Fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqun." Maka demi Tuhan Rabb langit dan bumi, sesungguhnya ini adalah kebenaran. Kemudian contoh yang lain di surat At-Taghabun ayat 7. "Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum." Katakan, di mana Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan, "Bala, benar, wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna, pasti kalian itu akan dibangkitkan,
Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan pasti kalian itu akan diberitakan tentang apa yang telah kalian amalkan. Nah, inilah pelajaran kita dari hadis yang keempat, namun belum mengambil pelajaran dari keterangan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id dan Al-Syekh Ibnu Utsaimin. Maka biarkanlah itu kita akan bahas insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.